Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini kami boleh hadir di dalam hadirat-Mu. Walaupun kami berjauhan satu dengan yang lain, kami yang di rumah, kami percaya Engkau akan menolong kami, Engkau akan memimpin kami. Dan kami mau belajar hari ini dari firman-Mu. Kami harus stronger than before. Kami harus winning from and through turbulences. Tuhan, bicaralah. Siapkan kami semua. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Hanya kata-kata Tuhan yang kami dengar pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Senang sekali hari ini bisa berada di rumah Anda masing-masing. Saya menyapa. Selamat pagi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Hari ini saya memberikan tema Stronger Than Before. Bagaimana kita bisa winning from and through turbulences. Setelah COVID-19 ini selesai, apa yang akan kita alami? Apakah setelah semuanya ini berjalan selesai, kita menjadi orang yang biasa saja, kembali menjadi normal seperti dulu? Atau orang menjadi lebih lemah? Secara mental dan spiritual menjadi lebih lemah karena sudah merasa lelah. Atau yang ketiga, justru setelah melewati ini semua, kita tambah kuat, kita lebih kuat karena melihat penyertaan Tuhan. Dan kita merasa lebih intim dengan Tuhan. Kita lihat yang berikutnya adalah fakta. Fakta membuktikan bahwa dunia sudah mengejutkan kita. Kalau saya lihat dari angka-angka tadi, dari kemarin jam 4 1,12 juta, sekarang sudah 1,2 juta yang terimpact. 226 countries. Dan di Indonesia udah lebih dari 2092 yang meninggal 191. Kita lihat bahwa fakta ini mengejutkan kita sehingga kita hidup menjadi tidak normal. Kita harus melakukan sesuatu yang adjust supaya kita tidak menularkan dan ditulari orang. Kita harus setia dengan perintah pemerintah. Kita harus stay at home, menjaga jarak. Tapi ini adalah fakta yang tidak pernah kita pikirkan beberapa bulan yang lalu. Bahkan Desember kita masih bersuka cita. Tiba-tiba waktu Paskah minggu depan kita tidak bisa merasakan seperti Paskah tahun lalu. Termasuk ulang tahun gereja kita hari ini 59, mendadak kita tidak bisa melakukan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi hal ini? Bagaimana kita menyikapi kondisi turbulensi seperti ini? Bagi saya ini adalah bukti mana orang yang hidup dengan iman dan mana orang yang hidup dengan penuh ketakutan. Kondisi saat ini adalah menjadi pembeda yang sangat jelas. Engkau yang tidak punya Tuhan, engkau yang tidak punya kepercayaan yang engkau bisa pegang akan hidup penuh dengan ketakutan. Sehingga engkau melakukan banyak langkah yang saya sebut dengan fear-based action. Engkau melakukan segala sesuatu karena engkau takut. Was-was akan terpapar, takut akan terkapar. Tidak mempercayai firman Tuhan, tapi percaya perkataan manusia. Matahari jam 10, ada yang bilang bahaya jam 7 pagi. Disembur disinfektan di mana-mana, akhirnya bilang ada yang gatal-gatal. Makan minum jamu apa saja, vitamin C, D, E dan sebagainya. Begitu kita dengar terus dengan WA, dengar banyak. Tidak menimbulkan iman, tapi menimbulkan ketakutan. Orang yang hidup dalam ketakutan akan terombang-ambing. Itu sebabnya hari ini pembeda yang sangat jelas adalah orang yang punya Tuhan. Orang yang punya Tuhan akan berbeda. Karena dia tahu kepada siapa dia berserah. Kepada siapa dia melakukan sesuatu. Itu sebabnya ada perbedaan besar. Fear-based action dan faith-based action. Engkau melakukan karena engkau punya iman. Kita mesti waspada dan tidak paranoid. Kita mesti stay safe. Kita mesti social distancing. Kita mesti sleep well, wash well, eat well, exercise well, dan temper well. Seperti yang pernah saya katakan. Tapi kita juga yakin kita tidak terhindar karena penyertaan Tuhan. Percaya firman dan perlindungan Tuhan itu. Orang yang punya iman akan imun. Karena apa? Karena kita tidak berdiri atas jalan sini. Sekali lagi saya katakan, kasus ini, waktu-waktu ini akan jadi pembela yang sangat besar. Apakah kau punya iman?
Apakah kau percaya Tuhan lebih dari percaya apa yang dikatakan orang lain? Dan ini yang kita lihat. Mari kita lihat bagaimana kasus orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan. Kasus orang yang hidupnya penuh dengan kengerian. 1 Samuel 13 ayat 11. Kita lihat kasus Saul. Kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan kau tidak datang pada waktu telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti firman Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Kita lihat, waktu menghadapi Filistin, Saul berhadapan dengan Filistin yang dia rasa berat, dia rasa keras dan dia yakin kalah. Orang yang menghadapi masalah seperti COVID ini mau menyerang, dia hanya dua. Dia lihat rakyatnya dan dia lihat Tuhan. Dia harus menunggu Samuel sampai Samuel mempersembahkan korban waktu dia serang. Padahal dia baru 2 tahun jadi raja. Sudah dialami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Tapi pada waktu menghadapi situasi yang berat, Filistin di depan hanya 2. Dia lihat Samuel belum datang-datang yang harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Rakyat sudah mulai lari, takut meninggalkan dia. Inilah kondisi. Begitu Saul tahu rakyatnya lari, dia tidak melihat kepada Tuhan, tidak melihat kepada perintah Tuhan. Dia datang mempersembahkan korban supaya rakyatnya tidak lari. Waktu setelah mempersembahkan korban, Samuel datang, engkau tidak mendengarkan firman. Orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan, fear-based action, akan melakukan tindakan untuk memperkokoh dirinya sendiri. Untuk memperkokoh kerajaannya. Karena takut ditinggal rakyat. Dia pikir kerajaannya dikokohkan oleh rakyat yang support sama dia. Tapi Saul lupa. Kerajaannya itu dikokohkan oleh Tuhan. Waktu dia berpaling dari Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Dia berpaling kepada rakyatnya. Yang pergi. Saul ini takut. Dan orang yang takut ditinggalkan, orang yang takut melihat situasi akan melakukan action-action yang bertentangan dengan firman. Itu sebabnya Samuel berkata, seharusnya kerajaanmu kokoh, tapi engkau ditinggal. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua Saul. Waktu diperintah untuk menghancurkan Amalek, membunuh Raja Agag dan semua ternaknya. Saul tidak melakukannya. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau jadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. 1 Samuel 15:24 berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saul mengalahkan Amalek, tapi tidak membunuh Agag. Dan tetap menjaga ternak yang bagus. Menghadapi semua ini selalu ini adalah refleksi hidup kita. Takut kepada rakyat. Dia pikir kerajaannya rakyat. Takut kepada orang sekitar. Takut kepada semua orang yang bisa mendukung. Atau takut sama Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan gak jelas buat dia. Bagaimana Tuhan berfirman. Tapi yang fakta rakyat ini mintanya begini. Inilah yang kita alami sehari-hari. Karena kita tidak bisa mendengar dengan Tuhan. Akibatnya kita banyak mendengar rakyat. Begitu Saul mendengar orang lain. Tuhan bilang, kerajaanmu tidak akan jadi lagi. Orang yang hidup dengan ketakutan akan banyak salah langkah. Kenapa salah langkah? Karena orang yang hidup di dalam ketakutan pasti melawan firman. Tidak ada pegangan. Sekarang kita akan bicarakan bagaimana hidup berdasarkan iman. Faith-based action. Kasus Daud yang kita belajar bersama-sama. Mazmur 23. Mari kita senandungkan ayat-ayat ini. Biar menjadi kekuatan buat kita. Mazmur 23 menjadi mazmur buat kita semua. Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan mengikutku seumur hidupku. Bukan dia rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Mazmur 23 ini berisi 3 hal janji Tuhan buat kita. Mazmur ini adalah pengalaman hidup Raja Daud. Dia bukan prosa, dia bukan puisi, dia bukan sesuatu karangan cerita, bukan ilusi, tapi ditulis berdasarkan pengalaman Raja Daud. Sehingga dia bisa mengatakan, Tuhan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Dan Mazmur 23 ini berisi 3 janji Tuhan. Mazmur 23 ayat 1-3 berisi bagaimana kita bisa terhindar. Kita escape, kita deliver, Tuhan deliver kita from sesuatu yang jahat. Bagaimana kita terhindar. Yang kedua ayat 4 dan 5 bicara soal bagaimana kalau seandainya kita terpapar. Dan yang ketiga ayat 6 bagaimana seandainya kita terkapar. Ini janji Tuhan mengenai hidup kita, saudara. Janji Tuhan bukan hanya kita, wow, sebagai orang Kristen gak pernah masalah. Orang Kristen gak mungkin kena COVID, Pak Paulus. Orang Kristen gak punya begini. Itu bukan manusia. Tapi janji Tuhan, walaupun kau mengalami, kau akan terhindar. Sebagian besar kita akan terhindar. Tapi bagi orang yang terpapar, ada janji Tuhan. Dan buat orang yang terkapar, harus dipanggil sama Tuhan. Buat saudara-saudara yang punya ayah, ibu, keluarga, ingat janji Tuhan. Walaupun saudaramu terkapar, ada janji Tuhan. Dan Daud mengalami hal ini. Mazmur 23. Bagaimana terikat? Nomor 1, mari kita lihat. Bagaimana dia melihat ini. Pada waktu ayat-ayat dikatakan, wow, ini adalah bagaimana dia merasa Tuhan menghindarkan dia. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membiarkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau ayat 1 dan 3 kita lakukan di dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita kena penyakit. Karena kita dituntun Tuhan di jalan yang benar.
Seperti hari ini pemerintah mengatakan stay safe, social distancing, stay at home. Kalau kita nekat berkata Tuhan menyertai saya akan datang kemana-mana. Kita datang ke Kebayoran, tumpang tangan. Kalau itu bukan dari Tuhan, engkau pasti akan terpapar karena engkau melawan. Tapi kalau engkau itu jalan dari Tuhan, engkau punya karunia khusus, engkau akan terhindar. Dan orang-orang yang terhindar adalah orang yang berada di jalannya Tuhan. Karena Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan membaringkan kita, Tuhan akan menyegarkan kita dan nuntun. Banyak orang Kristen tidak mau dituntun sama Tuhan. Dia merasa jalannya benar, jalannya sendiri betul. Itu sebabnya banyak yang jatuh. Kenapa? Dia merasa dia adalah indispensable. Dia tidak bisa jatuh. Tapi Tuhan berkata, ikut aku gembalamu. Kalau aku gembalamu, ikut apa yang aku mau. Di tengah COVID ini, ikut Tuhan, dengerin Tuhan, maka engkau akan terhindar. Tidak heran Daud berkata dalam Mazmur 91 ayat 7 yang sudah sangat terkenal di hari-hari ini. Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin. Dia mengalami proyek pembunuhan dari Saul. Dia mengalami akan dikejar-kejar oleh Absalom. Tapi orang yang berada di jalannya Tuhan, mendengar Tuhan, akan terhindar. Dan Daud bisa mengatakan, aku terhindar. Bukan karena aku hebat, bukan aku imunitas saya kuat saja. Aku terhindar karena Tuhan yang memberi pertolongan buat saya. Yang kedua, bagaimana kalau kita terpapar? Kondisi Mazmur ayat 4 dan 5. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 4 dan 5. Even Tuhan Gembala masih ada cara. Kalau kita terpapar, kalau kita berada di dalam lembah kekelaman, bersama Tuhan masih sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya. Kenapa? Tuhan besertaku. Gada dan tongkat itu menghibur. Engkau menyediakan hadiku di hadapan lawanku. Ada lawan, ada musuh. Daud tahu persis dalam hidupnya. Dia tidak bisa minta kepada Tuhan musuhnya dihancurkan. Dia tahu akan ada musuh. Karena dia harus mengalahkan satu demi satu. Tapi di hadapan musuh itu, dia tetap berkata, wow, engkau mengurapi aku dengan minyak. Ayat 4 dan 5 berkata, kalau engkau punya masalah, engkau menghadapi masalah, dan kasus COVID ini engkau terpapar, engkau mungkin ODP, atau ada yang sudah EDP, apa yang kita bisa lakukan? Ayat-ayat ini meyakinkan kepada kita sesuatu yang lain. Nanti kita lihat Raja Hizkia. Ini adalah orang yang terpapar. Orang yang terpapar. 2 Raja-Raja 2. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baik, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu
dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketika engkau akan pergi ke rumah Tuhan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Lihat Hizkia. Yesaya datang kepada Hizkia dan mengabarkan berita jelek. Dia sakit, dia udah terpapar. Waktu terpapar, ada nabi. Diharapkan nabi itu berkata, dalam nama Yesus sembuh. Itu yang diharapkan orang sakit dikunjungi nabi. Allah berkata sembuh. Hizkia mengharapkan seperti itu. Karena dia katakan ayat berikut, dia udah setia, lakukan yang baik. Baru terpapar. Yesaya datang, wow pasti berita bagus. Ternyata tidak. Yesaya berkata, engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Waktu Hizkia berhadapan dengan Yesaya dan dapat perintah seperti itu. Lihat yang dilakukan Hizkia. Dia tahu Yesaya bawa firman Tuhan datang kepada dia. Begitu dapat firman Tuhan, kalimat firman Tuhan sangat detail dan luar biasa. Dia tidak mengharapkan Yesaya please pray for me. Engkau yang diurapi Tuhan, please pray for me, tolong. Tapi dia berkata, Yesaya, enough. Engkau hanya wakil menyatakan firman Tuhan. I don't rely on you. Dan dia balik. Dia memalingkan diri di hadapan tembok itu. Dan dia berseru kepada Tuhan. Dia berdoa. Dia tidak mengantungkan kesembuhannya pada orang lain. Pada pendeta besar. Pada siapapun. Karena dia tahu dia tidak punya apa-apa. Tapi orang yang terpapar ini tidak mengharapkan. Dia balik justru. Dia berhadapan dengan Tuhan. Dia berdoa. Dan berdoa dan menangis. Dia berkata, Tuhan ingatlah aku. Aku sudah hidup setia, tulus hati. Dan melakukan yang baik. Tuhan tolong aku. Aku sudah hidup setia, tulus hati dan melakukan yang baik. Dan dia menangis. Dia menangis bukan kepada Hizkia. Dia menangis tidak melalui Hizkia. Orang yang hidupnya faith based action. Dia tahu kepada siapa dia berharap. Yaitu kepada Tuhan. Dan dia menghadap kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Engkau tahu. Engkau penyembuh. You are the Lord that healed me. You send your word to heal me. Waktu Tuhan dengar itu. Belum selesai. Hizkia masih dalam firman Tuhan lagi sama Hizkia. Dan Hizkia belum keluar. Dan firman setelah dia berdoa. Dia tahu persis kepada siapa dia memohon. Dan teriak kepada Tuhan. Surga langsung perintah lagi. Kasih WA kepada Yesaya. Dan berkata apa? Katakan. Setelah ku dengar doamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Dan engkau akan pergi. Ada 4 janji Tuhan. Langsung WA Tuhan sampai. Waktu kita teriak kepada Tuhan, WA Tuhan sampai kepada nabi yang hanya penyambung lidah. Ada 4. Waktu engkau terpapar, ini janji Tuhan. Yang pertama, aku akan menyembuhkan engkau. Yang kedua, umurmu akan ditambah 15 tahun lagi. Yang ketiga, engkau akan dilepaskan dari Raja Asyur, kota ini. Dan yang keempat, yang luar biasa. Bukan hanya disembuhkan. Bukan hanya ditambah umur. Bukan hanya dilepaskan dari penyakit ini. Tapi yang keempat luar biasa. Aku akan memagari engkau. Dan Hizkia hidup hari ini kalau engkau sedang terpapar. Engkau ODP dan PDP di rumah. Jangan minta pendeta. Jangan minta yang lain pertolongan. Secara medis engkau bisa bergantung sama dokter. Tapi hari ini saya berdoa. Ada penyembuh. Yang lebih besar. Dari segala macam vitamin C, vitamin D. Engkau boleh makan, tapi jangan imanmu terletak pada vitamin-vitamin itu. Jangan imanmu terletak pada apa yang dilakukan manusia. Itu boleh dilakukan, jangan dilawan. Tapi terutama kita nomor 1, kita berseru kepada Tuhan. Jangan yang lain, ini saatnya para orang tua yang ada di rumah. Orang tua yang ada bersama anak-anaknya. Ajak semua keluargamu berpaling kepada Tuhan. Yang ada ODP, yang ada PDP. Yang saudaramu kena seperti ini. Berpaling sama Tuhan. Dan dengar Tuhan akan melakukan 4 hal di dalammu. Engkau akan disembuhkan. Bukan hanya disembuhkan. Diperpanjang umurmu. Bukan hanya diperpanjang umurmu. Dilepaskan dari corona total. Sehingga engkau tidak jadi karier. Dan yang keempat. Tuhan akan memagari rumahmu. Tuhan akan memagari engkau. Sehingga COVID tidak menyerang engkau. Bukan karena kekuatanmu. Tapi Tuhan.
Ini adalah pengalaman. Dan pengalaman Hizkia harusnya jadi pengalaman kita seperti pengalaman Raja Daud. Bahwa kalau engkau terpapar, jangan takut. Even penghukuman Tuhan sudah ada. Daud berkata minta ampun, Tuhan bisa selesaikan. Apalagi waktu Tuhan bilang kau sudah mati, dead, game is over. Waktu kau teriak sama Tuhan, Tuhan bisa berkata, my grace, anugerahku lebih dari cukup. Dan hari ini jangan pernah menyerah engkau yang terpapar. ODP, BDP dan keluargamu hari ini, ajak. Jangan bergantung sama orang. Tuhan, hanya Tuhan, teriak sama Tuhan, Lord help me, you are the Lord that healed me. Dia akan sembuhkan, dia akan tambahkan umurmu, dia akan lepaskan engkau dari COVID, semua yang sisa. Dan yang keempat, dia akan memagari engkau. Dan ini terjadi, kunci jawabannya cuma satu, Yesus adalah jawaban atas hidupmu. Bukan orang lain, bukan penyakit, tapi Yesus adalah jawabannya. Yesus jawaban, yes saudara, dalam hidupmu. Yes, ini adalah jawabannya. Yesus jawaban yang juga saudara, Yesus tapi pembaptis, juru selamatku, juru sembuhku, oh haleluya. Harapan sekali nyanyikan. Yang sakit, yang ODP, PDP katakan, Yesus jawab. Dia akan jawab engkau. Jangan takut. Masih ada pertolongan. Seperti Hizkia. Bukan mengarah kepada Yesaya, tapi kepada Tuhan. Dia akan menyembuhkan engkau. Dia akan memperpanjang umurmu. Dia akan melepaskan kau dari COVID dan memakan. Juru sembuhku, juru sembuhku. Oh haleluya. Masih ada harapan. Yang PDP, yang ODP dan saudara-saudara yang lain yang sedang dikarantina di rumah, self karantin. Ingat, kalau engkau mau dilepaskan total. Bukan hanya oleh obat, tapi oleh darah anak domba, Yesus Kristus. Yang ketiga, kalau kita terkapar, apa yang kita lakukan? Kalau kita terkapar sampai akhirnya ada saudara kita yang tidak bisa melawan COVID ini. Bukan kematian, bukan karena COVID. Kematian adalah Tuhan sudah memanggil. Caranya saja kena COVID. Saya ulangi. Kematian tidak disebabkan oleh COVID. Hamba-hamba Tuhan, saudara yang kematian bukan disebabkan oleh COVID. Itu ada cara. Kematian adalah waktu engkau dipanggil Tuhan. Itu caranya. Waktu Tuhan bilang, selesai anakku, tugasmu sudah selesai. Caranya pakai COVID, caranya pakai jantung, caranya pakai asam urat, caranya pakai TBC. Itu hanya cara. Tapi kalau waktu Tuhan sudah selesai, selesai. Dan Daud tahu, kalau sampai dia terkapar, apa yang dia lakukan. Mazmur 23 ini berkata, kebajikan dan kemurahan beraka akan mengikuti aku seumur hidupku. Artinya ada titik. Waktu Daud sudah selesai seumur hidupku. Waktu titik ini selesai, Daud dengan tegas mengatakan, setelah selesai hidupku, setelah terkapar, setelah pergi ke San Diego, setelah yang lain, kalimat ayat ini berkata, dan aku dan kita yang percaya sama Yesus akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan semoga, bukan kira-kira, tapi janji Tuhan, kita
yang percaya sama Tuhan Yesus akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu sebabnya orang-orang yang terkapar di dalam Tuhan tidak takut. Kita lihat Stefanus. Kisah 7 ayat 54. Ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Ini contoh orang yang terkapar, yang tidak kalah. Orang yang terkapar tahu kemana dia akan pergi. Waktu Stefanus melihat banyak orang melemparinya. Kalau menghadapi masalah, Stefanus ngelihat orang-orang yang melemparinya. Takut karena melempari, mukanya pasti geram. Diteriak-teriak menutup mereka, menyerbu dia dan diseret. Kalau dia terus lihat orang, dia akan takut. Tapi kenapa Stefanus tidak takut? Karena dia tidak melihat yang melempari dia. Tidak melihat tubuhnya diseret. Dia melihat ke depan. Lihat ke atas. Dan waktu dia lihat ke atas, lihat, dia selalu menatap ke langit. Bukan, duh kok saya sakit ya. Lihat di rumah sakit, engkau yang lagi PDP. Engkau yang sedang mungkin sudah confirm COVID. Mungkin hari ini menonton siaran ini dari rumah. Engkau tidak bisa kemana-mana. Kalau lihat alat kanan kiri, engkau berkata takut. Kok makin lama saya dipasangin respirator. Kok makin lama begini. Makin kau lihat sekeliling, kau akan takut. Tapi lihat Stefanus, kalau kau lihat keliling. Orang-orang yang di rumah, begitu ada anget dikit. Wah, kenapa anget ya? Kok ada serak-serak dikit? Apa ya? Begitu kau fokus kepada apa yang terjadi pada dirimu, kau akan takut. Tapi Stefanus tidak melihat hal itu. Dia menatap ke langit. Dia menatap ke atas. Engkau yang ada di rumah sakit, tatap yang di atas. Jangan lihat kiri kanan. Itu biarlah dokter yang mikirin. Engkau lihat ke atas, ke langit. Dan waktu engkau melihat ke langit, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri. Yesus berdiri. Waktu dia melihat Yesus berdiri, Stefanus tidak takut. Dia berkata, He calls me home. Dia melihat anugerah, dia lihat pengampunan. Itu sebabnya waktu dia mau mati, tidak ada kutukan. Karena melihat anugerah Tuhan, pengampunan. Dia ingat Yesus di atas kayu salib berkata, Tuhan, Bapa, ampunilah kiranya mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di Golgota itu dia tahu Yesus. Menghina orang, menghina Yesus. Sampai hari ini banyak orang menghina Yesus. Kita tidak perlu bela. Yesus tidak perlu bela. Allah yang membela. Karena Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah kiranya mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waktu selesai Yesus berkata, sudah genap. Pengampunan bukan hanya kepada kita yang percaya. Pengampunan dia kepada orang yang tidak percaya. Yang mendengarkan siaran ini dan kau belum percaya Yesus. Yesus mati dan menyelamatkan juga untuk engkau yang belum percaya. Sudah genap. It is finished. Tetelestai buat kita semua yang masih hidup. Dan hari itu Stefanus memandang itu. Dan dia mengerti Yesus yang seperti itu. Waktu dia mau meninggal, dia berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan wow, ini yang dikatakan Daud, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan dia berkata, dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Seakan-akan dia seperti Yesus. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Kalau begini, apalagi yang kita takut? Kematiankah? Kata firman Tuhan. Janji Tuhan cukup untuk kita terhindar. Janji Tuhan cukup untuk kita waktu terpapar dan bahkan terkapar.
Itu sebabnya kalau kita masih dikasih kesempatan hidup, engkau yang sehat, engkau bukan ODP, engkau tidak PDP, engkau bukan suspek, dan engkau tidak confirm. Yang di rumah, mendapat kesempatan engkau di rumah bersama keluargamu hari ini, engkau harus berubah. Karena hidup ini adalah kesempatan. Dan waktu kita masih diberi kesempatan sama Tuhan, hidup ini kita harus melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Dan hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah hidup kami Tuhan. Selagi Engkau dan saya masih kuat, clean. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Janji Tuhan di Mazmur 23 ayat 1-6 sekali lagi berkata bagaimana kita terhindar dari penyakit ini, terhindar dari masalah besar. Dan bagaimana kalau kita terpapar, dan bagaimana kalau kita terkapar. From evil, in evil, through the evil things. Ini yang menyebabkan kita berkata, Tuhan, kalau ini janjimu buat aku, apalagi yang aku harus takut? Apa yang harus takut? Kalau engkau gak punya Tuhan, kau takut tiap hari baca WA, takut dengar berita, takut. Tapi kalau kau dengar firman Tuhan ini, apa yang harus kau takut? Tuhan janji menghindarkan kita dari penyakit. Dan bahkan kalau terpapar, janjinya Dia akan sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dan kalau terkapar, ingat, kalau kau terpapar, malingkan muka. Janji Tuhan kepada Hizkia, biarlah itu menjadi janji Tuhan kepada kita. Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan memperpanjang umur kita. Tuhan akan melepaskan kita dari COVID ini dan memagari kita. Kalau ada yang terkapar, saudara-saudara, ingat, kalau satu saat nanti waktu kita sudah habis, kita berani tegas berkata, Tuhan, kematiankah yang aku takuti? Tidak. Orang yang faith-based action tidak akan takut oleh kematian. Kalau engkau yang mendengar firman ini takut akan kematian, engkau belum punya iman. Dan hari ini saya tawarkan, Yesus adalah jaminannya. Yesus jaminannya. Waktu selesai nanti kita berkata, Tuhan, aku mau pulang. Dan Tuhan berkata, welcome home. Itu sebabnya kalau engkau mau stronger than before, winning from, in, and through turbulences. Nomor 1, percaya bahwa Gusti ora nate sare. Tuhan tidak tidur. Karena Tuhan gembala yang baik. Yesus gembala yang baik. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan memproteksi kita dan melindungi kita sehingga kita terhindar. God will deliver us from evil. Sekalipun kita terpapar dalam lembah kekelaman, Tuhan akan meluputkan. We will survive through the valley. Kalaupun kita harus terkapar, Tuhan menyediakan tempat yang terbaik buat kita di surga. He will take us home. Itu sebabnya sebelum ini terjadi, saya undang penutup, donate from home. Berbagi. Yang masih sehat, berbagi. Banyak orang di sana yang perlu bantuan kita. Bagi makanan, bagi uang kalau yang tidak sempat kasih orang untuk APD. Bagi sembako kau lakukan.
di rumah engkau sibuk buat diri sendiri, nggak ada gunanya, capek, lesu, lemah. Tapi kalau di rumah kau sibuk memikirkan orang lain, bagi. Dan uang itu tidak ada artinya kalau kita hanya diam. Kau bagi, menolong banyak orang. Jangan harapkan hanya pemerintah. Pemerintah kan sudah 450 triliun, 40, bla bla bla. Jangan urusan. Bantu pemerintah. Dan engkau berbagi, engkau berbuat baik. Kalau engkau berbagi, berbuat baik, surga turun. Kalau surga turun, engkau berkata, my home is not only home sweet home. My home is my heaven. Rumahku, surgaku. Hari ini, janji Tuhan cukup buat kita. Yesus janji agar engkau terhindar, terpapar, dan kalau terkapar. Mazmur 23. Hari ini saya mau undang yang belum kenal Yesus sebagai juru selamat pribadi, yang akan melepaskan engkau, memimpin engkau, dan menyelamatkan engkau. Yang belum kenal, yang ada di rumah. Mungkin tidak ada orang yang tahu, karena engkau nonton gak sengaja. Engkau nonton karena kenal, engkau nonton apapun. Mungkin hari ini waktu Tuhan buat engkau. Terima Yesus. Dan siapa yang mau terima, mari kau tumpangkan dadamu dan berdoa bersama saya kalimat ini. Tuhan Yesus, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terimalah saya Tuhan. Aku mempercayai engkau. Aku mau mencintai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi saudara yang sudah menerima dan berdoa seperti tadi, minggu depan, kalau ada kesempatan, tune in Gereja Isa Al-Masih Pengangsaan. Dan engkau boleh pergi ke gereja di mana yang dekat dengan engkau. Jangan malu. Barang siapa yang malu di hadapan manusia, malaikat tidak akan mengakuinya. Hari ini mungkin hari yang baru buat kita. Mari kita tutup. Sebelum kita akan melakukan yang lain, kita nyanyi lagu itu lagi. Dan saya undang saudara-saudara, ingatkan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Saya berdoa Pak Gun. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah diberkati. Jadi berkat.